Mending yang mana? Mending yang tadi ya? Dua-duanya. Bang Sulam sakit gigi, pergi ke warung beli cap kapak. Salam saya ulang sekali lagi, jawabnya pada belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sulam sakit gigi, yang gak jawab salam suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sulam sakit gigi mulu. Bang Sulam pergi ke Mekah, yang jawab salam mudah-mudahan keluarganya berkah. Rizkinya bertambah. Bisa berangkat umrah. Bisa beli tanah. Bisa beli rumah. Bisa beli sawah. Bininya nambah. Maaf yang terakhir nih, Bu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una ya rabbal alamin. Yang kami muliakan, copot. Nanti yang rekam itu Istaklim, Ketua DKM dan segenap jajarannya, tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan sipilkah atau militerkah yang hadir, pengurus RW dan pengurus RT, dan seluruh hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan alhamdulillah, karena ucapan ini langsung Allah yang perintahkan. Kata Nabi, faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapatkan satu kebaikan, ucapkan alhamdulillah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan cari kesalahan orang, tapi cukup evaluasi diri. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini tanpa terkecuali disambut di pintu gerbang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, sehat? Apaannya yang sehat? Hah? Suami sehat? Tetangga sehat? Suami tetangga sehat? Kadang-kadang ibu-ibu berangkat ngaji pamit bukan sama suami, tapi suami tetangga.
Giliran sama suami cuman lapor, "Bang, mau berangkat ngaji." Giliran sama suami tetangga, "Abang." Giliran sama suami minta doa atau tidak? Berangkat ngaji harus minta doa. Jangan sampai langkah kaki seorang istri keluar dari rumah suami tanpa ridha, tanpa izin, tanpa doa. Yang seringkali terjadi adalah seorang istri pamit sama suami, mau berangkat pengajian, "Abang, Neng berangkat ngaji." Ya dah, pergi sono. Ntar kalau jemuran belum kering bang, tolong angkat. Ntar anak kalau misalnya kencing, tolong jebokin. Ntar kalau hujan bocor, tolong taruhin ember. Ntar kalau anak lapar, tolong suapin. Itu laki apa pembawa bu. Yang paling penting minta doa. Saya mau tanya, kesini udah pada minta doa belum? Minta doa apaan? Hah? Minta doa apa? Selamat. Selamat apaan? Masya Allah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, menjadikan momentum Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai momentum kita mengevaluasi diri, apakah kita sudah menjadi manusia seutuhnya atau belum. Karena Nabi yang diutus kepada kita adalah manusia, betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua sepakat bukan jin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua sepakat bukan malaikat. Yang diutus kepada kita karena kita manusia, maka yang diutusnya pun namanya manusia. Sibuk kita belajar dari kebiasaan, dari kemudian keseharian, dari perilaku, dari akhlak Nabi. Betul, bagus. Contoh yang paling sederhana, saya mau cek dulu yang ada di sini. Dalam riwayat An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa kalau lagi selesai mandi, mau keluar rumah, rambutnya disisirin sama Siti Aisyah istrinya. Saya mau tanya sama bapak-bapak, kapan terakhir disisirin rambut sama istri? Bu, kapan terakhir nyisir rambut suami? Jujur. Pokoknya yang namanya ngaji, selesai ngaji kudu diamalin. Mau nggak mau, pokoknya saya doain yang ntar malam nggak ngamalin nyisir rambut suami, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Sepakat bu, ntar malam nyisir rambut suami? Suami siapa? Kata Siti Aisyah, kuntu aghtasilu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahid. Aku terbiasa mandi bareng suamiku dalam satu bejana yang sama. Ibu, kapan terakhir mandi bareng sama suami? Hah? Jujur amat kemarin katanya. Kemarin Jumat dong ya. Masa Allah. Mana suami coba tunjuk mana yang mana? Kalau nggak ada masih apa dong mandinya kemarin? Masya Allah. Dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa makan satu piring berdua beserta
beserta istrinya dan saling suap-suapan. Bu, kapan terakhir nyuapin suami? Nah, mau nyuapin suami mau? Bu, mau nyuapin suami mau? Mau nyisirin suami mau? Mau mandiin suami mau? Mau nyolatin suami mau? Sunnah yang kemudian mungkin jarang kita praktekkan, padahal itu bagian dari sunnah Nabi yang remeh-temeh. Depok, angka perceraian 1 tahun 5.000 yang bercerai. Depok 365 hari hitungan setahun, 5.000 dibagi 365 berapa itu? Puyung. Rata-rata sehari di Depok yang bercerai 15 orang, 15 kasus. Kenapa? Karena sudah tidak lagi harmonis. Makanya mandi bareng, suap-suapan, sisir-sisiran. Pak, siap disisir rambutnya? Siap nyuapin istri? Siap mandiin istri? Siap nyolatin istri? Belum sih. Tidak harus kita kemudian menjadi seorang muslim, mukmin, muhsin. Ketika kita ingin mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita mengaku beragama Islam, menjadi seorang muslim, mengaku seorang mukmin, maka sudah lebih barang tentu kita wajib dan kita patut mencontoh semua yang ada pada kehidupan Nabi. Cukup menjadi manusia dan cukup ngerti apa arti manusia, maka kita bisa mencontoh Nabi. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah menyebut manusia dengan berbagai istilah. Dan kalau sudah Allah sebut manusia, artinya Allah menafikan manusia dari jin. Dan manusia tidak boleh sama dengan jin, karena Allah ciptakan kita berbeda dengan jin. Allah ciptakan manusia dari apa? Tanah. Allah ciptakan jin dari apa? Api. Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami menciptakan bangsa yang namanya jin dan manusia. Berarti Allah membedakan antara jin dan manusia. Kalau sudah Allah bedakan, maka manusia tidak boleh sama dengan jin. Allah sebut manusia yang pertama dengan istilah al-ins, lawan katanya al-jin. Apa arti al-jin? Sesuatu yang suka ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi, tidak kelihatan, tidak tampak. Berarti manusia harus kebalikannya, harus tampak. Gak boleh sembunyi-sembunyi, gak boleh ngumpet. Bapak punya rumah, ada orang datang bertamu, terang-terangan dia bertamu, maka kita sambut, kita persilahkan masuk dari pintu depan, betul. Tapi kalau ada tamu yang tidak diundang, malam-malam dia jam 2 malam datang, masuk bukan dari pintu tapi congkel jendela, kita sebut apa dia? Jin, bukan maling. Kenapa? Karena maksudnya ngumpet. Apa yang dimaksud dengan jin tadi? Sesuatu yang ngumpet-ngumpet, diam-diam, sembunyi-sembunyi, nggak tampak. Pernah nggak Nabi silaturahim ngumpet-ngumpet masuk rumah orang? Nggak. Nabi memerintahkan a'linu walimatakum. Kalau kalian walimah nikah umumkan, jangan ngumpet-ngumpet. Kalau ada orang yang nikah ngumpet-ngumpet, ada orang yang nikah sirri, ada orang yang nikah sembunyi-sembunyi,
maka dia manusia atau jin? Kalau ada orang yang nikah sirri, dia manusia atau jin? Manusia atau jin? Orang yang korupsi sembunyi-sembunyi apa ngumpet-ngumpet apa terang-terangan, Pak? Ngumpet-ngumpet saja yang kita ketangkap KPK banyak apa sedikit? Nggak ada orang korupsi, dia undang KPK, dia bilang, "Ani mau korupsi, tangkap saya." Nggak. Korupsi itu ngumpet-ngumpet, maka koruptor itu manusia apa jin? Orang aborsi kira-kira sembunyi-sembunyi apa terang-terangan? Sembunyi-sembunyi. Berarti yang pernah mengaborsi itu manusia apa jin? Bapak punya duit di dompet 500.000. Tiba-tiba istri ngambil ngumpet-ngumpet 400.000. Berarti istri itu manusia apa jin? Bu, pernah ngambil duit ngumpet-ngumpet? Pernah? Enggak sekali. Segala yang dilakukan ngumpet-ngumpet, kata Nabi, al-ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali alaihi nas. Dosa itu apa yang menjadikan hatimu gelisah dan apa yang kau tidak suka dilihat orang lain. Kalau berbuat baik, sholat kita Pak terang-terangan, ada azan, ada qomat, baca Fatihah, ada zikirnya, ada doa bersamanya, terang-terangan. Orang puasa ada sahurnya, ada buka puasanya, ada sholat tarawihnya, ada iktikafnya, terang-terangan. Haji kita nggak ada orang naik haji wukuf sendirian. Ente naik haji bulan apa? Anda naik haji bulan Safar. Kenapa? Biar nggak ketahuan nanti ada lagi wukuf. Sah nggak hajinya? Nggak sah. Ente kenapa nggak sholat subuh di masjid tapi sholat subuh di rumah? Anda sholat subuh di rumah biar nggak ketahuan orang Anda udah sholat subuh. Padahal azan berkumandang. Mana yang lebih utama? Sholat di masjid. Agama kita menjelaskan tentang sesuatu yang perlu diterang benderangkan. Itulah yang disebut sebagai syiar. Islam ini syiar, maulid ini syiar. Kalau tidak ada maulid, malam ini suara yang mengangkasa hanya yang sebelah, betul? Karena ada maulid yang sebelah ini dikecilin suaranya, betul? Terang kita benderang, kebaikan diperlihatkan. Jangan malu berbuat baik, jangan ngumpat-ngumpat berbuat baik. Nabi SAW akhlaknya luar biasa. Kenapa? Semua dilakukan secara terang benderang supaya menjadi contoh bagi kita. Bagaimana kita bisa menjadikan Nabi sebagai uswah hasanah dan contoh kalau Nabi nggak pernah nyontohin bagi kita? Kalau Nabi nggak pernah memperlihatkannya kepada kita, kalau Nabi nggak pernah nyontohin kepada kita, dan sahabat tidak pernah melihat Nabi mengerjain semua sembunyi-sembunyi, sholat sembunyi, wudhu sembunyi, puasa sembunyi, haji sembunyi. Kira-kira sahabat ada yang melihat nggak? Kalau sahabat nggak ada yang melihat, siapa yang menyampaikan riwayat dari Nabi sampai kita sekarang? Nah. Satu, menjadi manusia seutuhnya. Jangan jadi jin yang doyan ngumpet-ngumpet. Kalau sudah doyan ngumpet-ngumpet, berarti bukan manusia lagi, tapi jin. Manusia Allah sebut sebagai al-ins yang artinya lembut. Manusia mencontoh akhlak Nabi, akhlak yang apa? Akhlak yang penuh dengan kelembutan. Lisannya lembut, kata-katanya lembut, tangannya lembut, pandangannya penuh dengan kelembutan, langkah kaki, ayunan tangan penuh dengan kelembutan. Kenapa? Karena Allah ciptakan kita dari tanah di padang Arafah saja.
Tapi tanah yang lembut semakin lembut kalau tanah itu terkena air. Manusia mau mencontoh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau nggak pernah ketemu air, nggak pernah kena air wudu, nggak pernah minum air yang halal, isinya air yang haram, yang kemudian ada alkoholnya, ada khamarnya, ada narkobanya, tidak pernah kena air wudu, masuk air yang haram, tidak akan bisa membentuk hati yang lembut karena dia terkena dengan kobaran api. Siapa makhluk Allah yang Allah ciptakan dari api? Jin. Tanah, Pak, kalau sudah kena api bikin apa? Keras. Genteng dari apa? Tanah, keras. Batu bata dari apa? Tanah, keras. Vas bunga guci dari apa? Tanah, keras. Kenapa dia keras? Karena melalui proses pembakaran. Dibakar dengan apa? Dengan api. Siapa makhluk Allah yang Allah ciptakan dari api? Jin. Berarti kalau ada manusia yang keras, tutur katanya keras kasar, tangannya keras kasar, lisannya keras kasar, pandangan matanya keras kasar, mungkin dia bukan diciptakan dari tanah pada Arafah, tapi tanah sengketa RRI. Al-ins lembut lunak, jin keras kasar. Kira-kira kita mau jadi manusia atau jin? Manusia. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Allah sebutkan manusia dalam Al-Quran dengan sebutan Al-Insan. Al-Insan artinya dekat. Al-Insan artinya mudah didekati. Al-Insan artinya akrab, mudah diakrabi. Al-Insan artinya mudah berteman, mudah dijadikan sebagai teman. Karena dia asal katanya dari al-unusah, insan itu, manusia itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau manusia dan beliau menanamkan makna manusia sesungguhnya yang artinya dekat. Dekat dengan siapapun. Kalau kita mau dekat, jangan pernah bikin sekap. Kita sering disekap, Pak. Sadar tidak sadar kita disekap. Antara yang maulid dengan yang tidak maulid, antara yang kunut dengan yang tidak kunut, antara yang sholawatnya dengan sayyidina yang tanpa sayyidina, antara yang zikirnya jahar dengan zikirnya sir, antara yang bismillahnya jahar dengan bismillahnya sir. Kita seperti disekat satu dengan yang lain. Sekarang lebih meluas, disekat dengan pandangan politik, disekat dengan perbedaan pilihan. Kita belum didewasakan, seolah-olah kita tidak bisa dekat karena ada sekat yang membedakan. Manusia dia harusnya dekat, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan masjid, dekat dengan sunnah Nabi. Kalau ada manusia yang tidak bisa dekat dengan masjid, padahal rumah di samping masjid, rasa-rasanya masjid kok jauh dari rumahnya, berarti dia manusia atau jin? Kalau ada manusia yang bisa dekat dengan Al-Quran, padahal Al-Quran ada dalam handphonenya, yang lebih sering dibuka WhatsApp-nya, Al-Quran jarang dibuka, berarti dia manusia atau jin? Kalau ada mertua nggak bisa dekat dengan menantu, berarti itu mertua manusia atau jin? Kalau ada mantu nggak bisa dekat dengan mertua, itu menantu manusia atau jin? Oh, rasanya menantu. Manusia tabiatnya dekat, mudah didekati, nggak ribet ngomongin. Dan dekatnya bukan karena ada maunya.
Jangan dekat pas lagi pilpres doang. Jangan dekat pas lagi mau nyalon doang. Jangan dekat pas lagi mau jadi wali kota doang, jadi anggota dewan doang. Betul? Kalau ada orang yang dekatnya karena cuma pengen dipilih doang, berarti dia manusia apa jin? Keras banget itu dia. Betul Bu? Manusia dekatnya nggak boleh pakai modus. Karena manusia dia tahu betul apa yang mendekatkan dirinya dengan manusia yang lain, karena dia pengen sama-sama dekat dengan Allah Subhanahu. Dekat lawannya jauh. Jauh bahasa Arabnya syaitana. Segala sesuatu yang menjauhkan itu bahasa Arabnya syaitan. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 102, kerjaan setan itu apa? Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Menjauhkan satu dengan yang lain, memisahkan satu dengan yang lain. Ini kerjaan setan. Kerjaan manusia apa? Dekat satu dengan yang lain. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak mengenal dengan siapapun. Nabi punya tetangga, dekat dengan semua tetangganya. Bahkan dekat dengan yang beragama Yahudi sekalipun. Nabi dekat dengan semua sahabatnya, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, enggak pilih-pilih. Kalau mau dekat begitu. Betul. Manusia dekat. Kalau nggak bisa dekat berarti bukan manusia. Manusia itu akrab. Kalau susah akrab berarti bukan manusia. Manusia itu kudu punya banyak teman. Kalau cuma dikit temennya berarti bukan. Rasulullah SAW mencontohkan itu. Dekatnya beliau nggak ada embel-embel. Dekatnya beliau nggak sok dekat. Dekat yang murni menghadirkan hati yang dekat dengan siapa. Karena beliau meyakini bahwa beliau adalah manusia. Yang kedua, Pak. Yang ketiga, Allah sampaikan dalam Al-Quran manusia itu dengan sebutan An-Nas. Al-Insan Allah sebut sebagai nama surat. An-Nas Allah sebut sebagai nama surat. Surat An-Nas. Gimana bunyi ayatnya? Qul a'udzu birabbin nas, malikin ilahin, rabb malik ilah. Itu urutannya. Surat yang terakhir surat An-Nas susunannya Rabb Malik Ilah. Surat pertama surat Al-Fatihah urutannya juga sama. Alhamdulillahi Rabb Malik Yaum. Iyyaka na'budu artinya ilah. Berarti Rabb Malik Ilah dalam surat Al-Fatihah, Rabb Malik Ilah dalam surat An-Nas. Tapi Allah tidak mengatakan Rabbul Insan. Allah tidak bilang Qul a'udzu birabbil insan, malikil insan, ilahil insan. Tidak. Allah tidak bilang Qul a'udzu birabbil ins, malikil ins, ilahil ins. Tidak. Tapi Allah bilangnya dengan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Apa arti an-nas? An-nas artinya yang suka lupa. Manusia suka lupa jadi Allah sebagai Rabb. Bilangnya Allah sebagai Rabb, artinya Allah sebagai Rabb, Allah yang ngatur rezeki kita. Tapi manusia lupa, sering dia yang ngatur Allah. Betul. Ngakunya Allah sebagai Rabb, Allah sebagai penyembuh satu-satunya. Tapi lebih sering kemudian minta kesembuhan kepada dokter. Betul. Pas udah dokter nggak bisa sembuh juga, dia baru datang kepada Allah. Ya Allah, aku udah datang ke sekian banyak dokter, tapi penyakitku nggak sembuh-sembuh. Baru datang ke Allah.
Kenapa? Karena lupa. Ngakunya Allah sebagai Malik, beriman Allah sebagai pemilik. Kalau Allah yang memiliki kita, saya punya handphone misalnya, saya memiliki handphone, maka terserah saya mau bikin casingnya seperti apa, warna casingnya warna apa, saya pengen install apa saja, saya mau hidupkan atau saya mau nyalakan, saya mau bikin dering atau saya bikin silent, terserah saya karena handphonenya punya saya. Kita punya Allah, seringkali kita lupa. Terserah Allah mau kita bikin miskin, terserah Allah mau bikin kita kaya, terserah Allah mau bikin kita sakit, terserah Allah mau bikin kita sembuh, terserah Allah mau bikin kita susah, terserah Allah mau bikin kita lapar, terserah Allah mau bikin kita hidup, terserah Allah mau bikin kita mati. Tapi kebanyakan orang lupa. Ya Allah, kenapa sih yang harus susah saya? Kenapa sih yang kena penyakit ini saya? Padahal sholat saya rajin, tuh tetangga saya mabuk tiap hari nggak sakit-sakit. Protes. Katanya Allah yang pemilik, terserah Allah. Ada teman saya cerita, dia tukang gigi palsu. Dia bilang, Ustaz, asal saya tiap malam check in sama perempuan, yang datang ke saya pesen gigi banyak gitu. Giliran saya sholat rajin, sepi pasien saya. Dia berkesimpulan kalau maksiat rezekinya banyak. Giliran taat, seret katanya. Padahal dia lupa Allah yang punya dia, terserah Allah mau ngasih dikit apa banyak. Jangan dikaitkan dengan taat sama maksiat. Kalau Allah mau ngasih maksiat tapi dia kemudian melarang, gampang bagi Allah. Ketika kemudian dia taat, Allah kasih juga luar biasa dan melimpah, gampang bagi Allah. Tapi seringkali manusia terbolak-balik cara berpikirnya. Nabi SAW mengajarkan itu. Manusia lupa dan gampang lupa dan sering lupa. Sampai kapan manusia lupa? Kata Allah, sampai hari kebangkitan manusia lupa. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 6, Allah katakan pada hari semua akan dibangkitkan. Setelah dibangkitkan amalnya dikasih tahu. Setelah dikasih tahu amalnya bakal dihitung. Ketika dihitung, manusia semua lupa pernah berbuat itu semua. Jangankan hari akhirat, Pak, saya yakin dah kita nggak ada yang ingat apa yang udah kita kerjain tanggal 23 November 2018 tahun lalu. Ada yang ingat? Kita nggak ada yang ingat apa yang udah kita kerjain 23 Oktober bulan lalu. Nggak ada yang ingat. Jangankan nunggu akhirat, dunia saja kita lupa. Tapi apa maknanya kalau mau menjadi pengikut umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Manusia punya tabiat lupa. Maksudnya apa? Lupakanlah kebaikan kita. Jangan mungkit-mungkit kebaikan kita. Jangan kemudian kita cerita-cerita kebaikan kita. Jangan kita sebut-sebut kebaikan kita. Yang namanya amal soleh kita, lupakan. Ada yang nyumbang karpet, pas lagi mau nyalem, pas kagak jadi, karpetnya diminta balik. Betul-betul. Berarti dia mengingat-ingat amalnya. Padahal kalau dia umat Nabi, amal soleh lupakan. Kalau dia umat Nabi, kesalahan orang lupakan. Jangan pernah mengingat kesalahan orang, jangan pernah mengingat amal sendiri. Apa yang harus kita ingat? Yang harus kita ingat kesalahan kita pada orang dan kebaikan orang pada kita. Ingatlah yang perlu diingat, lupakan yang mesti dilupakan. Ingat kebaikan orang pada kita, ingat kesalahan kita pada orang. Lupakan kebaikan kita pada orang dan lupakan kesalahan orang pada kita. Nabi akhlaknya mulia.
pamannya dibunuh, dadanya disobek, isi perutnya dimakan oleh seorang budak namanya Wahsy, budaknya Hindu, yang kemudian datang surat setelah itu kepada Nabi dari Mekah. Wahsy mengirim surat kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, uridu al-muslim, saya pengen masuk Islam." Apakah Nabi menolak keislamannya karena dendam ada kesalahan Wahsy yang diingat-ingat Nabi? Tidak. Nabi memaafkan. Kalau manusia seutuhnya, manusia yang Allah perintahkan fa'fu anhum wasfah, pandai-pandailah memaafkan dan pandai-pandailah melapangkan hati. Inilah umat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, manusia Allah sebut sebagai Bani Adam, anak cucu keturunan Adam. Dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-70 Allah berfirman, "Walaqad karramna Bani Adam." Sungguh kami telah muliakan Bani Adam. Artinya yang Allah muliakan bukan insan, bukan an-nas, bukan al-ins, tapi Bani Adam yang Allah muliakan. Manusia dikaitkan dengan Adam selaku orang tuanya. Berarti karakter kita tidak bisa kita lepaskan dari peristiwa yang melekat dengan Nabi Adam. Satu saja saya berikan. Nabi Adam doanya diabadikan dalam Al-Quran, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Di mana dilakukan doa itu? Di mana dibacakan doa itu? Di satu tempat yang namanya Padang Arafah. Maka orang yang wukuf di Arafah dianjurkan, disunnahkan membaca doa Rabbana zalamna sebanyak-banyaknya. Apa artinya Arafah, Pak? Apa artinya Arafah, Bu? Arafah artinya iktiraf, pengakuan dan mengaku salah. Manusia mau menjadi manusia seutuhnya, mau menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah manusia yang pandai mengaku salah, bukan pandai mencari-cari kesalahan orang. Manusia seutuhnya adalah manusia yang pandai mengaku salah, bukan pandai mengorek-ngorek kesalahan orang. Kalau ada orang yang pandai dia cuma mencari-cari kesalahan dan mengorek-ngorek kesalahan, berarti dia bukan manusia tapi jin. Dia manusia maka dia pandai mengaku salah. Budaya kita di timur, budaya yang kayaknya berat ngomong I'm sorry, budaya yang berat ngomong thank you, budaya yang berat ngomong excuse me. Kita sepertinya jarang mengucapkan terima kasih, jarang mengucapkan mohon maaf saya salah, jarang mengucapkan permisi saya di sini. Buktinya apa? Satu persatu dan bulan-bulan belum isi dulu sama nanti. Tapi itu adab yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab apa? Mengaku salah. Rasulullah SAW suatu ketika nangis di masjid. Bersama dengan Abu Bakar beliau berdua nangis. Tiba-tiba lewat Umar. Umar bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berdua menangis? Kok saya nggak diajak ikut nangis?" Biasanya beliau bertiga ini selalu bareng. Yang keluar lagi lapar, tiba-tiba Nabi keluar. Di jalan ketemu Abu Bakar. Ditanya oleh Rasulullah, "Abu Bakar, kenapa engkau keluar?" "Saya juga lapar ya Rasulullah." "Ya sudah, kita jalan berdua cari makan." Di tengah jalan ketemu lagi sama Umar. "Wahai Umar, kenapa engkau keluar rumah?" "Ya Rasulullah, saya juga lapar." Ini kebiasaan mereka bertiga, luar biasa Allah. Maka ketika Nabi nangis, Abu Bakar nangis, Umar nanya, "Ya Rasulullah, kenapa kalian berdua nangis? Kok nggak ajak-ajak saya ikut nangis?" Apa kata Nabi Muhammad? "Wahai Umar, Allah menegur saya dan saya telah salah." Nabi ngaku salah.
dan bentuk pengakuan salah Nabi ke masjid dan menangis minta maaf sama Allah. Kalau ada manusia yang nggak mau disalahkan, nggak mau kemudian dinasehati, nggak mau dikasih tahu, taunya pokoknya dia yang paling benar terus, orang lain salah semua, berarti dia bukan manusia. Al-insan ahadul khata' wal nisyan, manusia tempat salah dan lupa. Pasti manusia salah. Tapi bagaimana ketika dia salah mau ngaku salah? Kalau ngaku salah semua selesai. Yang repot kalau nggak mau ngaku salah, malah membela diri, malah menyalahkan orang lain, yang dicari-cari kambing hitam, padahal yang putih banyak. Tuh Bani Adam, mereka yang pandai mengaku salah. Yang kelima kata Allah dalam Al-Quran, manusia Allah sebut dengan sebutan bashar. Dalam surat Al-Hijr ayat ke-28 kata Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Wahai malaikat, aku ingin menciptakan satu ciptaan yang aku sebut sebagai bashara, manusia. Allah bilang manusia dengan sebutan bashara. Dari mana kata bashara? Dari al-bashara yang artinya kulit arin. Kalau ditanya, Pak, mata buat apa? Mata itu untuk melihat. Telinga untuk apa? Telinga untuk mendengar. Lidah untuk apa? Lidah untuk merasa. Hidung untuk apa? Untuk mencium bau. Kulit untuk apa? Untuk meraba. Karena dia indra meraba. Kenapa manusia disebut bashar yang artinya kulit arin? Karena manusia harus pandai meraba. Meraba situasi kondisi. Cocok nggak saya ngomong begini? Pas nggak waktunya nih? Pas nggak tempatnya? Pas nggak orangnya? Yang Nabi perintahkan berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, maka lebih baik diam. Nabi tidak bilang berkata-kata yang benar, tapi berkata-kata yang baik. Karena semua yang baik insya Allah benar. Tidak semua yang benar menjadi baik. Contoh Al-Quran baik tidak? Baik. Tapi kalau kita baca Al-Quran di kamar mandi, baik tidak? Yang salah Al-Qurannya atau tempatnya? Al-Qurannya benar, kamar mandinya tidak baik. Kalau ada seorang suami pulang dari kantor, mukanya mumet. Di kantor dimarahin sama atasannya. Pulang kesandung batu, ban pecah, dompet hilang. Sampai rumah, Masya Allah, istrinya buka pintu rumah. Dia langsung nyerocos, abang, anak kita belum bayar SPP 3 bulan. Abang, listrik kalau besok nggak dibayar dicabut meterannya. Abang, ini atap bocor, hujan sudah datang musimnya, kalau tidak ditambal juga kita akan kebanjiran, kebocoran. Kira-kira Pak, cocok nggak perkataan ini? Tidak. Apakah perkataan seorang istri salah? Benar. Dia menceritakan anaknya memang belum bayar SPP, listrik belum bayar, atap bocor. Benar, memang kejadian, tapi tidak menjadi baik karena tidak pandai meraba kondisi suami. Lihatlah Rasulullah SAW pulang, Siti Aisyah sudah siap menyambut dengan bahagia luar biasa, rindu yang sangat amat lama. Dibuatkanlah minuman. Harusnya masuk gula, yang masuk malah garam. Tapi karena raut wajah Aisyah sedang gembira, Nabi menahan raut wajahnya supaya Aisyah tidak kecewa. Diminumlah minumannya dengan luar biasa tanpa ada raut wajah yang berubah dari Nabi. Semata-mata ingin meraba perasaan Siti Aisyah, jangan sampai tersinggung. Ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimana rasanya? Wahai Siti Aisyah, minumanmu sungguh luar biasa, dan aku ingin kita mencicipinya berdua. Selesai, Pak.
tanpa perlu ngomel-ngomel. Coba setiap ibu suami pulang biasanya pertanyaannya apa? Abang dari mana? Jangan bertanya itu lagi. Sebagaimana suami kalau melihat istrinya dandan, melihat istrinya mandi, melihat istrinya pakai baju bagus, melihat istrinya pakai parfum, berangkat keluar rumah, semua suami pasti bertanya, mama mau kemana? Saking jarangnya mandi, saking jarangnya pakai baju bagus, saking jarangnya dandan, saking jarangnya pakai parfum. Maka kalau dipakai semua langsung bertanya sama, mama mau kemana? Kalau ditanya begitu, katakan, aku siap melayani abang. Gitu bagus. Kalau suami datang jangan tanya lagi dari mana. Malu sama tukang yang jual ayam goreng, Bu. Bapak-bapak jual ayam, beli ayam ke tukang ayam. Tukang ayam cuma bilang, Bapak mau paha atau dada? Betul? Bu, suami pulang tanya, abang mau paha atau dada? Masa kalah sama tukang ayam? Bilang, abang mau apa? Abang mau dipijit, aku pijitin. Abang mau teh manis, aku buatin. Abang mau mandi, aku mandiin. Abang mau sholat, aku. Artinya apa? Sebagai seorang istri pastikan, Bu, kalau ibu setiap malam suami pulang, ibu bikinin teh manis. Satu saat, satu malam ibu nggak bikinin teh manis, suami akan bertanya, Ma, kok tumben teh manis saya dibuatin? Ibu tinggal bilang, Bang, gulanya habis. Insya Allah nanti suami yang pandai meraba bukan hanya ngasih uang, Mah, ini uang buat gula, lebihnya buat beli emas 2 kali. Begitu. Mau begitu? Kira-kira bakal terjadi nggak? Benar ini mah. Agaknya kencang lagi. Kalau istrinya pandai meraba hati suami, insya Allah suaminya pun pandai meraba hati istri. Kalau ibu bilang gulanya habis, setiap di balik gula ada sumur. Pastikan, Pak, kalau istri bilang gulanya habis, yang dia minta bukan gulanya sebenarnya, tapi sumurnya yang dia minta. Pandai-pandai meraba. Kalau kita manusia, kita pandai meraba, kita diciptakan Allah dari bashar, dari kulit yang artinya indera peraba, maka kita tidak mungkin menggelar acara. Sound system kita besar, tetangga kita punya anak bayi yang baru lahir 6 hari kemarin. Itu karena pandai meraba. Nggak mungkin kalau kita pandai meraba. Seorang ibu biasanya kalau makan di restoran, yang paling sibuk ritualnya adalah foto selfie. Makanan sudah terhidang, anak mau ngambil, mau nyomot, tangan anak digaflok. Tak dulu, mana belum foto. Betul. Setelah makanan difoto, dikirim fotonya ke grup WhatsApp. Padahal Nabi bilang apa dalam hadis? Wa at'imut ta'am, salinglah mengirim makanan. Yang dikirim makanan bukan fotonya. Itu perintah siapa? Nabi. Jangan sampai kita tidak pandai meraba, kita makan enak, foto dikirim di grup WhatsApp, ternyata di dalam grup yang sama ada anggota grup teman kita yang belum makan 2 hari. Dia cuma bisa ngeces doang. Masya Allah. Ini artinya orang yang tidak pandai meraba. Apa kata Nabi? Tidak disebut orang beriman orang yang bisa tidur malam dalam kondisi kenyang, tapi sesungguhnya tetangga di sampingnya dalam kondisi lapar. Tidak disebut orang beriman. Maka sebagai manusia, pandai-pandailah meraba. Yang kemarin bikin heboh ini, larangan pakai atribut tertentu, tidak boleh pakai cadar, tidak boleh pakai ini dan seterusnya. Ada yang protes. Tabiat makhluk Allah jangan pernah diganggu. Sekali diganggu, jangan salahkan kalau dia marah. Alam diganggu, Pak, alam marah.
Istri kita diganggu, bapak marah nggak? Marah. Anak kita diganggu, kita marah nggak? Marah. Sebagian kita punya prinsip dalam umat Islam bahwa mereka pakai cadar, silahkan. Jangan diganggu privasinya orang. Itu hak privasinya dia, bukan hak publik. Kenapa? Mungkin kata-katanya benar, tapi mungkin waktunya belum pas, tempatnya tidak pas, disampaikan oleh orang yang tidak pas, disampaikan kepada orang yang tidak pas. Pandai-pandailah meraba. Kira-kira ucapan kita dinyinggung orang tidak? Ucapan kita bikin gaduh atau tidak? Kita kan memang berbeda-beda. Bukankah kita memang Bhinneka Tunggal? Berbeda-beda tapi tetap satu. Jangan mempersatukan perbedaan. Biarkan dia berbeda. Karena berbeda itu yang mempersatukan. Saya mau tanya, kutub yang ada pada magnet, Pak. Tahu magnet ya? Dia punya dua kutub, utara dan selatan. Kalau utara ketemu utara, kira-kira narik apa nolak? Kutub utara magnet yang satu ketemu kutub selatan magnet yang kedua, saling tarik menarik atau tolak menolak? Kenapa dia tarik menarik? Karena dia berbeda. Dan dia bisa tarik menarik kalau dia punya medan magnetnya. Medan magnet kita Indonesia NKRI ini. Selama kita merasa Indonesia dan NKRI, harusnya kita bisa saling tarik menarik, bukan saling sikut menyikut. Betul. Ini umat yang disebut sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Pandai-pandailah meraba. Yang kedua disebutkan basyar karena artinya basyiran. Nabi itu ditugaskan sebagai basyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira. Manusia itu Allah ciptakan buat senang, buat bahagia, buat nyaman hidup di dunia. Karena hidup di dunia ini adalah innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Hidup di dunia ini cuma main-main dan senda gurau. Ada nggak Pak orang yang lagi main sambil nangis? Nggak ada. Ada nggak orang yang lagi bercanda senda gurau sambil nangis? Nggak ada. Yang ada ketawa. Dunia ini Allah jadikan manusia untuk senang bahagia. Bahagia itu dari hati. Maka yang harus diperbaiki hati. Kalau ada manusia yang hidupnya cuma nangis dong, sedih dong, murung aja kerjanya, gelisah aja kerjanya, cemas doang kerjanya, khawatir aja kerjanya, berarti dia bukan manusia. Air mata dari Muhammad keluar cuma dalam dua momentum. Pertama ketika beliau bertaubat, beristighfar, sholat malam, tahajud, ketika bermunajat kepada Allah. Yang satu lagi ketika istri dan anaknya meninggal dunia. Tidak keluar air mata sendiri. Mahalkan air mata kita. Jangan masalah sedikit nangis. Ada benturan sedikit nangis. Utang belum bayar sedikit nangis. Anak sakit sedikit nangis. Suami kawin lagi nangis. Ibu, suami kawin lagi nangis gak? Senang harusnya. Kan manusia Allah ciptakan untuk senang bahagia. Ustaz, kenapa suami saya kawin lagi saya harus bahagia? Senang harusnya. Kenapa? Ibu berkurang bu bebannya. Biasanya digigitin tiap hari, sekarang dijatah 3 hari sekali. 3 hari yang lain sama yang sebelah. Betul. Biasanya masakin tiap hari, sekarang cuma 2 hari sekali. Lebih ringan gak bu? Ibu-ibu dia semua usahanya gak sepadan tadi katanya.
Manusia Allah ciptakan tujuannya untuk bahagia. Bashir selain bahagia, kehadirannya harus membahagiakan orang. Tidak dikatakan umat Nabi Muhammad kalau kehadirannya bikin orang takut dan terancam. Karena label terorisme jauh dari kata Islam. Islam nggak boleh dilabeli dengan terorisme. Karena terorisme bukan tentang agama. Gak bisa. Buktinya yang meledakin bom gak semua muslim kok. Yang di alam sutra bukan muslim waktu itu ledakin bom tuh. Betul. Yang bunuh umat Islam di Palestina muslim apa muslim? Bukan muslim. Betul kan? Artinya kalau kita mau jadi umat Nabi Muhammad, kehadiran kita tidak boleh mengancam orang, bikin orang susah, bikin orang sedih, bikin orang kemudian jadi murung, bikin orang kemudian menjadi gelisah, bikin orang takut dan terancam. Ini bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah umat Nabi Muhammad yang senantiasa menggembirakan, menyenangkan, menyejukkan, bikin orang nyaman, aman, tentram dengan keberadaan kita. Ini 5 poin saja. 1, umat Nabi Muhammad itu gak suka ngumpet-ngumpet. Kalau udah ngumpet-ngumpet berarti bukan manusia, berarti dia. Yang kedua, umat Nabi Muhammad harus bisa dekat. Kalau mau dekat jangan bikin sekat. Kalau mau dekat jangan cuma ada embel-embelnya. Dekat dengan semua, dengan siapapun, kapanpun, dimanapun. Mau dia muslim, mau dia non muslim, mau dia tua, mau dia muda, dekat karena manusia adalah dekat. Dengan mertua dekat, menantu dekat. Dengan orang tua dekat, anak dekat. Dengan ipar dekat, sepupu dekat. Dengan ponakan dekat, tante dekat. Dengan masjid dekat, dengan Al-Quran dekat, dengan sunnah Nabi dekat. Karena kita adalah dekat artinya. Yang ketiga, menjadi umat Nabi adalah an-nas lupa. Dilupakan kebaikan kita, jangan pernah diingat-ingat. Lupakan kesalahan orang lain kepada kita, jangan pernah diingat-ingat. Gak ada untungnya dunia akhirat, kecuali hanya menjadikan diri kita terus kecewa, sedih, marah, kesal. Kalau ingat kesalahan orang terhadap kita. Yang keempat, manusia disebut Bani Adam. Kenapa? Karena manusia harus pandai-pandai mengaku salah. Kalau salah, ungkapkan saya salah, saya minta maaf. Selesai masalah. Yang repot udah tahu salah, nggak mau mengaku salah. Panjang masalah ini. Dan yang kelima, manusia adalah dari basyar, yang artinya pandai meraba, pandai merasa, sensitif, simpatik, empatik. Kalau perlu kita nggak bisa makan kalau tahu ada tetangga kita yang masih kelaparan. Nabi mengajarkan yang namanya pemimpin makannya paling belakangan kalau semua rakyat tidak pada makan. Setuju? Abu Bakar orangnya kurus, padahal kaya raya. Beliau pemimpin, nggak bisa makan kalau rakyat tidak makan. Kenapa? Pandai merasa. Kira-kira pemimpin bagus nggak kalau misalnya rakyatnya nggak bisa bayar BPJS malah dinaikin BPJS-nya? Pandai meraba nggak berarti? Kalau pandai meraba, tentukan waktunya. Siapa yang kena? Pandai meraba. Dan yang terakhir, umat Nabi Muhammad itu adalah yang bahagia dan membahagiakan. Hidupnya bahagia, lempeng, enak, nyaman. Gak ada beban karena hidup cuma sementara. Kata Allah, hidup ini hanya senda, gurau dan main-main saja. Maka tidak perlu ada yang kita jadikan beban dalam hidup. Beban kita hanya satu, gimana bisa pulang kita punya rumah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja beban kita. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, inilah yang bisa saya hadirkan dan saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang salah dan keliru mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bersama-sama tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا مولانا هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.